Ini apa maksudnya, Lala? Nilai DDAP merah lagi. Ya Tuhan, Lala kamu tuh kerjanya ngapain aja sih? Kemarin guru baru bilang ke Mama tuh, katanya kamu bengong terus di kelas. Nilainya juga turun terus ya. Lama-lama kamu mau hapus juga nih dari kakak. Hapus juga nih dari kakak. Hapus juga nih dari kakak. Astagfirullahalazim. Enggak. Ampun. Aku ketiduran sampai mimpi lagi. Duh, jelek banget mimpinya. Itu siapa? Kenapa? Nilainya jelek lagi sampai mau dikeluarin dari kakak. Ih, kamu siapa? Sebentar lagi ada ujian DDAP kan? Kok tahu? Tentang proses osmoregulasi ikan. Iya. Aneh banget nih orang. Kok dia bisa tahu ya? Yuk, ikut aku. Aku bakal temenin kamu belajar. Tapi kali ini dijamin caranya bakalan beda. Ih, bentar. Kamu tuh siapa sih? Udah main ngajak-ngajak orang, mana mukanya mirip sama aku. Ih, udah gak usah banyak tanya. Nanti di akhir aku pasti kasih tahu kok. Kita belajar bareng ya tentang ini. Ada pengertian osmoregulasi ikan, organ-organ osmoregulasi ikan, dan juga mekanisme osmoregulasi ikan, air tawar, dan juga air laut. Gimana? Kamu udah siap belum? Janji nih ya bakal beda. Iya, janji. Janji nih, bener. Oke deh kalau gitu. Coba deh kamu lihat dua ikan ini. Yang sebelah sana ada ikan air tawar, dan sebelah sana ada ikan air laut. Dan kenyataannya cara bertahan hidup mereka itu berbeda loh. Maksudnya gimana sih? Kan mereka berdua sama-sama ikan. Nah ini nih perlu kamu tahu. Kalau 2/3 dari tubuh ikan itu terdiri atas cairan. Terus tekanan cairan tubuh mereka itu berbeda dari lingkungannya. Alhasil harus ada penyesuaian dong. Betul nggak? Masih bingung deh. Tekanan yang bagaimana sih maksudnya? Oke, gini deh. Biar mudah, coba lihat ilustrasi ini. Ada ikan air tawar dan air laut. Ikan air tawar itu hiperosmotik atau tekanan tubuhnya lebih tinggi dari lingkungan. Secara alami, air bakal terus masuk nih ke dalam tubuhnya dan ikan bisa kembung. Waduh, sementara ikan air laut itu hipoosmotik atau tekanan cairan tubuhnya lebih rendah dari lingkungan. Air bakal cenderung keluar. Jadinya ikan bisa mengempis kayak gini deh. Wah, kalau nggak ada proses osmoregulasi, ikan bisa mati. Gimana? Udah paham belum? Oh ya, paham. Jadi, osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan juga ion antara tubuh organisme dengan lingkungannya. Kamu yang nonton ini juga boleh tulis definisi osmoregulasi ikan versi kamu ya. Lah, menurut kamu organ apa yang berperan dalam osmoregulasi? Ya nggak tahu, kotanya saya. Tebak dulu lah. Apa ya? Insang? Oke, bisa. Tapi masih ada 3 lainnya loh. Yang pertama ada ginjal, insang, kulit, dan sistem pencernaan. Biar mudah kita singkat aja jadi ginangkus, gimana? Ginangkus, ginjal, insang, kulit, dan sistem pencernaan. Pinter banget. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kamu perlu tahu lah, kalau ginjal ini kecil-kecil cabai rawit loh. Emangnya kenapa? Walaupun ukurannya kecil, tapi dia punya ratusan ribu sampai jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Wow, terus peran ginjal sendiri apa? Pertanyaan bagus. Nah, ginjal itu berperan untuk menyaring sisa metabolisme dan mengatur kekentalan urin. Oke. Yuk kita lanjut ke yang kedua. Semangat banget nih. Nah, sebelum aku paparin, kamu taunya insang buat apa? Buat napas ikan lah. Ya, nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi buat osmoregulasi ikan ini, ada fungsi yang lebih spesifik. Di dalam insang itu ada lembaran-lembaran, dan di dalamnya ini ada sel penting, namanya sel klorida. Nah, si sel klorida inilah yang membantu insang untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ini dilakukan melalui usus ke lingkungannya. Ada lagi nggak perannya? Ada dong, dia juga mampu untuk dilewati air dan mineral. Nggak berasa loh, kita udah setengah perjalanan nih, lah. Oke, coba lihat gambar ini. Wow, menurut kamu ini gambar apa? Lendir? Siapa sangka walaupun kelihatannya geli ya, tapi lendir di kulit ini berperan loh dalam sistem osmoregulasi ikan. Tepatnya untuk menahan kehilangan air berlebih pada ikan air laut, menyerap air dan juga mengeluarkan garam berlebih. Wah, banyak juga ya perannya. Ya iyalah,
Ya, tapi umumnya kulit ini hanya berperan di fase awal kehidupannya aja. Misalnya larva. Gitu. Jadi setelahnya mereka nggak terlalu pakai kulit ya buat osmoregulasi. Oke, aku paham sih. Ayo kita lanjut sekarang ke sistem pencernaan. Oke, aku mau tanya nih. Menurut kamu ya, yang berperan itu seluruh sistem pencernaan atau sebagian aja? Ya, semuanya lah. Udah salah, ngegas lagi. Helikopter. Secara umum, cuma 2 sih yang berperan, yaitu kerongkongan dan usus. Kerongkongan ini jadi tempat yang bisa ditembus oleh garam. Setelahnya, air itu masuk ke dalam usus, lalu ada penyerapan garam dan juga kalium. Oke, tahan-tahan. Aku simpulin sebentar. Jadi dalam sistem pencernaan ini ada 2 yang utamanya berperan. Ya, gitu kan? Tuh, kerongkongan dan usus. Daya serap kamu oke juga sebenarnya. Jangan salah, aku tuh pinter. Cuma kurang belajar aja. Iya deh. Ingat-ingat ya, organ-organ yang berperan dalam osmoregulasi ikan ada ginangkus, ginjal, insang, kulit, dan sistem pencernaan. Semangat! Kita lanjut ke bagian terakhir. Nggak berasa kita udah masuk di chapter terakhir nih, lah. Mekanisme osmoregulasi ikan air tawar dan air laut. Ini materi yang kamu suka ketuker-tuker kan? Ngaku ayo. Iya loh, aku emang suka ketuker-tuker tau. Kamu cuma perlu ingat 3 konsep ini, nanti setelahnya pasti mudah. Yang pertama, ingat-ingat kalau ikan air tawar dan air laut itu berkebalikan. Yang kedua, air berpindah dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Dan yang ketiga, ion atau garam itu berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah sekarang, kita bahas perbedaan osmoregulasi ikan air tawar dan air laut ya. Kita masuk ke aspek pembeda yang pertama, kondisi tekanan tubuh dan dampak secara alami. Di sini ingat konsep satu ya, ikan air tawar dan air laut itu berkebalikan. Kalau ikan air tawar, tekanan dalam tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan lingkungan atau hiperosmotik. Jadi, air cenderung masuk dan garam cenderung keluar. Ikan air laut, ingat aja konsepnya kebalikan. Jadi, tekanan tubuh ikan air laut itu lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Alhasil, air cenderung keluar dan garam cenderung masuk. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke yang kedua. Minum dan urin. Ikan air tawar itu minumnya sedikit, tapi urinnya cenderung banyak dan encer. Sementara air laut itu kebalikannya. Minumnya harus banyak, tapi urinnya sedikit dan sangat kental. Berikutnya ada mulut. Perlu kamu tahu kalau ikan air tawar itu hanya memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sementara ikan air laut memasukkan air dan juga makanan lewat mulutnya. Gimana? Sampai di sini masih aman nggak, Lala? Ya, masih aman dong. Penonton, masih aman? Kita berlanjut ke aspek ginjal. Kalau ginjalnya ikan air tawar, glomerulusnya itu lebih banyak dan besar. Sementara ikan air laut apa? Kebalikannya. Kebalikannya. Glomerulusnya itu lebih kecil dan lebih sedikit dibandingkan air tawar. Buat kamu yang nggak tahu glomerulus itu apa, sini aku kasih tahu. Nah, glomerulus itu semacam struktur yang menyaring darah dari limbah atau racun dan juga membuang cairan berlebih dari tubuh. Wah, La, udah selesai. Itu dia materinya untuk hari ini. Kalau kamu simak baik-baik, pasti konsepnya dapet deh. Wah, mantep banget sih ini. Jujur aku nggak suka ngebangga-banggain orang ya. Tapi belajar sama kamu kali ini bikin aku mudah nangkep konsepnya. Oke, buat ulangannya nanti semangat ya. Semoga kamu dapat nilai yang terbaik. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Horor amat sih tiba-tiba hilang. Oh, iya Ma, aku udah ganti baju kok. Sampai juga baru pulang sekolah. Habis ini tidur kali ya. Itu hitam-hitam, Ya ampun. Kok kamu ada lagi sih? Bikin kaget aja, ya ampun. Gimana lah ulangannya? Ulangannya? Gak lancar. Gak lancar. Karena gurunya gak masuk. Kamu aja sering bikin kaget. Gak sadar diri banget. Tapi ya, tadi teman-teman aku ada yang kesulitan memahami sistem osmoregulasi ikan. Terus karena aku udah belajar sama kamu, aku bantuin deh mereka sampai paham. Wah, salut dong kalau kayak gitu. Berarti ilmunya jadi makin manfaat tuh. Aku penasaran deh. Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Bisa-bisanya muka kamu mirip sama aku. Oke, sebenarnya aku itu adalah kamu. Kamu?
Aku. Maksudnya gimana? Tapi di dimensi yang berbeda. Nih, asal kamu tahu ya, di sana kamu tuh rajin belajar, periang, suka bantu teman-teman yang nggak paham. Iya, aku kesini cuma pengen bantuin kamu aja. Wah, aku ada di dimensi lain. Keren banget. Ya, omong-omong, tugas aku udah selesai nih, La. Janji kamu harus tetap rajin belajar dan jangan pelit ilmu ya. Makasih ya. Makasih Lala 2. Sampai ketemu lagi ya Lala. Dadah. Dadah.